dilihat dari apa yang sudah terjadi sekarang Pak Agung ya. Ketika zaman saya tuh saya hanya cukup melampirkan portofolio saya. Langsung dia dapat sertifikat. Oh gitu dulu itu? Iya. Beberapa teman yang nggak harus kuliah? Nggak harus kuliah. Oh Mungkin gitu. karena saya udah ketuaan kali ya Pak Agung ya. Baru dapat sertifikasi. Kasihan yang mau ngasih. Kasihan lah udah nggak usah ngapa-ngapain katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak As. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah. Semakin cerah aja nih Pak Asep. Ya. Alhamdulillah baru keluar sertifikasi. Pak Agung baca apa sih itu? Biasa nih, baca buku nih. Nah ini Pak Asep, ada yang mau saya tanyain nih. apa Pak Agung? Pak Agung belum keluar sertifikasinya? Atau jangan-jangan belum bersertifikat? Belum, justru saya itu baru dapat panggilan PPG. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu nggak lama lagi tuh. Nah, ini saya jadi ingat waktu dulu sebelumnya kan kita pernah bahas tentang pinjol. Iya. Ya, guru itu yang terlibat pinjol. Nah, sekarang ketika guru-guru itu sertifikasi, ya kan, otomatis pendapatannya nambah. Nah, cuma yang jadi saya pertanyaan itu sebenarnya guru-guru itu disertifikasi itu tujuannya apa? Apa memang untuk meningkatkan kapasitas guru atau sekedar penghasilan? Nah, gimana Pak Asep? Sebetulnya memang salah satunya adalah jelas menambah penghasilan. Layak kan kalau sudah bersertifikat penghasilannya bertambah. Sehingga ketika guru sudah mulai bersertifikat, ada sertifikasi, dia bertambah penghasilan. Biasanya itu alhamdulillah kalau untuk saya Pak Agung ya saya dapat sekitar ya gitulah ya. Rahasia. Rahasia ya. Gitu. Kalau guru honor biasanya dia 1,5 juta. Kalau guru honor ya. Oh, guru honor yang bukan dari kalau ASN itu sama dengan gaji pokoknya. Oh, gitu. gaji pokoknya. Jadi kalau dulu gaji pokoknya sudah habis dipinjol gitu misalnya ya. Atau gaji pokoknya sudah habis di bank atau sudah habis dipinjol. Nah, begitu datang sertifikasi itu ada harapan lagi tuh. Alhamdulillah bisa bernapas kembali gitu ya ketika muncul sertifikasi. Cuma gitu Pak Agung ya. Jadi, kenapa Pak Asep? Kalau mungkin kebiasaan ya. Sertifikasinya digadaikan lagi dipinjol. Waduh. Itu luar biasa. Akhirnya kembali seperti semula. Gitu Pak Agung ya. Makanya kembali lagi stres ya. Gurunya kembali lagi stres, kembali lagi terlibat oleh pinjol. Nah, kembali ke sertifikasi itu sendiri, memang tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas ya. Layak nggak seorang itu menjadi guru gitu. Nah, layak nggak dia, walaupun dia lulusan universitas keguruan ya, universitas pendidikan, udah layak belum dia menjadi seorang guru? Nah, saya padahal sebenarnya udah SPDI. Iya betul. Ya kan, sarjana pendidikan Islam. Betul. Nah sekarang alhamdulillah Pak Agung kan sudah dapat panggilan PPG ya. Panggilan PPG. Itu Pak Agung udah berapa tahun ngajar? Saya dari tahun 2012. Nah, berarti sekarang sebenarnya penantiannya panjang juga ini, Pak. Jadi ternyata untuk mendapatkan panggilan PPG itu seorang guru harus ngajar dulu kan. Dulu tuh biasanya syaratnya 5 tahun. Dulu ya. Baru dipanggil PPG. PPG itu ada yang setahun, ada tuh yang setahun tuh. Bahkan dia berarti dulu ngajar ya. Ada juga yang 6 bulan. 6 bulan tuh 3 bulan daring, 3 bulan belajar ya. Sambil dia nggak ngajar dulu. Ada yang 3 bulan berturut-turut. Tapi kemarin saya dapat infonya kemarin itu katanya 4 bulan. Pak Agung betul. Sekarang online katanya. Online dan terus menerus biasanya dari subuh tuh. Wah, betul. Sampai sholat subuhnya dilihat. Dari subuh. Jadi itu luar biasa. Nah setelah itu nanti Pak Agung akan mendapat sertifikasi. Tapi nggak langsung keluar dong ya, langsung cair gitu begitu PPG tidak. Nah buat pemberkasan, pemberkasan untuk mengajukan bahwa saya sudah berhak loh mendapat dana sertifikasi tersebut. Nah, gitu. Kenapa? Karena saya sekarang sudah profesional, sudah memiliki sertifikat. Dan saya sudah layak menjadi guru. Nah gitu. Jadi memang tujuan sertifikasi ini sendiri adalah
untuk meningkatkan apakah seseorang layak jadi guru. Pertama. Kedua, untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Ya. Jadi jadi guru jangan cuma semangat mau menyampaikan ilmu, harus tahu ilmunya juga dong. Ya. Bagaimana menyampaikan? Nggak ngasal ngajar berarti. Betul, nggak ngasal ngajar, nggak asal ngasih asesmen sama anak. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, bagaimana membuat rencana pembelajaran, bagaimana membuat asesmen yang bagus gitu. Itu semua diajarkan. Terus bagaimana jadi guru yang menyenangkan. Kan guru itu yang dikenal sama anak kan biasanya bukan ilmunya. Oh, Pak Asep guru galak. Nah, itu kan yang dikenal ya. Oh, Pak Agung guru yang selalu menyenangkan. Nah, itu di PPG itulah kita dapat ilmunya gitu. Nah, guru-guru profesional ini layak kan mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, jadi ngerti. Nah, cuma masalahnya ini Pak Asep nih. Kalau menurut Pak Asep dari program-program yang sudah dilakukan ya, yang sudah berjalan, itu sudah efektif belum untuk meningkatkan kualitas guru itu? Mungkin saya tidak bisa mengatakan efektif atau tidaknya. Saya cuma dilihat dari apa yang sudah terjadi sekarang Pak Agung ya. Ketika zaman saya tuh saya hanya cukup melampirkan portofolio saya. Langsung dia dapat sertifikat. Oh gitu dulu itu? Iya. Beberapa teman yang nggak harus kuliah? Nggak harus kuliah. Oh mungkin gitu. Karena saya udah ketuaan kali ya Pak Agung ya, baru dapat sertifikasi. Kasihan yang mau ngasih. Kasihan lah udah nggak usah ngapa-ngapain katanya. Tapi kalau sekarang memang ada kuliahnya. Nah, sekarang ada kuliahnya. Ya? Ada kuliahnya dan saya pikir ini cukup dari segi materinya cukup berbobot ya. Oh gitu. Pengajarnya dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini cukup berbobot. Jadi enggak. Dan saya perhatikan teman-teman saya ikut PPG, Pak Agung nanti merasakan betapa disiplinnya program PPG tersebut. Ya. Jadi sebenarnya nggak sekedar formalitas ya? Kalau saya perhatikan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, ini nggak sekedar formalitas. Ya. Jadi nggak sekedar formalitas. Bayangkan masa formalitasnya setahun belajar ya, digratisin oleh pemerintah gitu ya, tanpa dibiayai ya. Atau 6 bulan atau 3 bulan dibiayai oleh pemerintah tanpa kita keluar dana dari diri kita sendiri. Itu dan materinya pun demikian berbobot saya pikir untuk layak untuk bekal menjadi seorang guru. Jadi saya pikir dari segi materi dari segi ini sangat efektif. Jadi menurut Pak Asep saya lanjut aja nih ikut PPG. Iyalah Pak Agung. Kan gini katanya Pak Agung ya, ini ceritanya. Jadi guru itu kan insya Allah calon ahli surga. Ya, insya Allah. Tapi kalau nggak pakai ilmu, belum tentu masuk surga. Nggak pakai ilmunya, gitu ya. Nah itu, mudah-mudahan ini meloloskan kita, gitu. Betul. Meloloskan kita untuk tujuan guru untuk menjadi ahli surga. Kalau guru sekedar semangat, jangan-jangan kita malah menyesatkan anak, gitu. Jangan-jangan ya. Cuma modal semangat doang. Cuma modal semangat doang, gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan dengan tambah ilmu ini, itu menambah fisik kita sebagai guru, menambah keyakinan sebagai guru, nah gitu. Nah nih dari Pak Asep yang guru senior nih, tantangannya apa nih tantangannya untuk saya nih untuk bisa menuntaskan PPG ini ya program ini, kira-kira apa nih tantangannya? Sebetulnya tantangannya Pak Agung satu aja, bisa mengatur waktu ya. Kalau Pak Agung misalnya sambil mengajar, jelas tuh, itu harus sambil mengajar, sambil ikut TPG kan. Nah sementara anak nggak boleh ditinggal kan, anak nggak boleh tinggal sementara Pak Agung harus ngajar di kelas. Nah ini tantangan juga nih ya. Kedua-duanya kewajiban. Saya sering bilang ke teman-teman, coba kan bisa kita daring sambil di kelas. Anak kan yang penting kita ada di kelas gitu. Jangan sampai kita daring anak ditinggal. Nah, itu tantangan terberat. Kedua-duanya yang wajib sebetulnya kita ke anak-anak kita ini. Tapi PPG juga kan perintah dari pemerintah juga kan. Betul. Agar kita meningkatkan kualitas kita gitu. Jadi, agar kedua-duanya berjalan, daringnya di dalam kelas lah gitu. Sambil anak-anak kita kasih LKS, pembelajaran LKPD atau sambil kita daring. Itu bisa itu salah satu tantangannya. Kemudian karena pasti akan lebih sibuk Pak Agung. Nah di rumah mungkin nanti istri kita bilang baru pulang ke rumah udah buka laptop katanya gitu. Iya. Nah itu tinggal mungkin kita minta dukungan kepada keluarga kita tuh. Nih saya mau PPG nih, wayahna lah gitu 4 bulan gitu ya. Mohon dimaklumi ketika keluar ke rumah terpaksa buka laptop lagi, nggak bisa main-main kayak dulu gitu. Itu tantangan buat seorang yang ikut PPG-nya ya. Nah gitu.
Oke. Nah, kalau buat pemerintah mungkin tantangannya dananya harus tambah besar tuh. Oh gitu ya? Iya. Kemudian termasuk para narasumber, pemerintah harus menyiapkan narasumber yang bagus gitu. Oke. Nah sekarang untuk menjawab tantangan supaya kualitas guru itu lebih meningkat gitu ya. Iya. Ini bagaimana ya untuk benar-benar targetan itu bisa tercapai gitu. Iya. Nah, guru itu jelas dia nggak bisa, guru itu zaman sekarang kita ini nggak bisa sendirian. Harus berjamaah gitu ya. Harus berjamaah. Ketika kita di jamaah kita semangat, sendirian udah deh, nggak semangat. Perlu berkolaborasi dengan para guru yang lain, yang saling berbagi best practice, saling berdiskusi, lesson plan, lesson study gitu ya. Jadi kita punya satu semacam kalau zaman saya tuh MGMP lah ya, musyawarah guru mata pelajaran. Atau kalau di sekolah biasa MGMP lokal lah di sekolah ya. Kita harus saling sharing gitu. Betul, ya. dan itu harus diagendakan Pak Ageng. Jangan sekedar kayak kita nih kok ngobrol aja, ada waktu ngobrol aja, diagendakan. Pokoknya kita ketemu ya hari Rabu jam 2 sampai jam 4. Nah, ngomong apa? Ya kita bicara masalah apa saja tentang pembelajaran. Nah ini. Kalau begini, ini kualitas kita akan meningkat terus ya insya Allah. Tapi kalau kita nggak begini, kita akan sama seperti yang lama lagi, nggak berubah lagi. Nah jadi iya sekarang guru-guru juga banyak yang masih gaptek Pak. Betul. Gaptek gini, jadi kita harus ya saling sharing juga gitu ya. Betul. Karena sekarang mau nggak mau ya harus melek teknologi. Iya, sekarang kan yang kita ajarin Gen Z ya, Pak Agung ya. Wah, Gen Z itu kan mereka otomatis bisa ginian. Sementara saya harus belajar. Iya, jadi itu Pak Agung, kita harus ketemu sama teman-teman kita yang sefrekuensi lah, yang bisa kita ajak ngobrol, jangan sendirian. Nah, disitulah insya Allah kita akan sharing. Kan istilahnya gini kalau sharing itu Pak Agung. Kalau saya punya apel, Pak Agung punya apel, tukeran apel. Maka sekarang masing-masing saya punya apel, satu apel kan? Iya. Pak Agung satu apel. Tapi kalau saya punya best practice, punya bahan pemikiran, punya ide, Pak Agung punya ide, kita tukar. Sekarang di saya ada 2 ide. Ide punya saya dan ide Pak Agung. Di Pak Agung juga ada 2. Nah, itulah manfaatnya kalau kita sharing. Oke. Nah itu kemarin tuh saya bocorannya itu ada ini Pak. Kita itu harus menemukan inovasi dalam pembelajaran. Nah ini ada nggak tips-tips dari Pak Asep nih? Kira-kira kita nemuin di mana tuh inovasi itu? Sekarang kita ini belajar. Jadi mengajar bukan sekedar mengajar, tapi kita belajar dari anak kita, dari anak-anak ini. Anak maunya belajar kayak bagaimana sih? Oh, jadi kita minta pendapat. Iya, minta pendapat sama anak. Anak maunya kita belajar kayak gimana nih gitu. Itu biasanya kita lakukan di awal tuh dalam pembelajaran. Kita biasanya melakukan yang namanya asesmen awal Pak Agung ya. Kita bisa tahu tuh anak ini cara belajarnya kinestetik atau audio visual. Nah, gitu kan bisa tahu dari situ tuh. Nah, dari situ biasanya kita pun akan muncul inovasi dari kita. Bagaimana kita membuat suatu pembelajaran yang bisa mengakomodir ke semua kebutuhan anak tersebut. Jadi nggak hanya fokus pada yang audio saja, atau yang visual saja, atau yang kinestetis saja. Tapi semuanya memang harus kita layani ya. Harus kita layani. Bangga pernah dengar gini nggak istilah gini? Dulu mah itu budak teh, bahasa Sunda ya. Dulu mah anak itu teh nakal jadi kelas. Oh sekarang mah gening jadi letkol gitu misalnya ya. Sekarang kok jadi letkol gitu ya. Dulu anak kok. Nah itu sebetulnya kesalahannya di kita tuh. Kenapa? Ternyata kita tidak bisa tidak bisa menjaring bakat dia, tidak mengetahui cara belajar dia. Muncul ketika dia keluar. Itu yang muncul ya, yang jadi masalah kalau dia jatuh gitu. Itu yang jadi masalah kalau dia jatuh. Pak Agung pernah dengar ini nggak cerita? Jadi ada seorang ahli hukum Indonesia, dia salah satu yang menjadi penemu Pancasila katanya ya. Dia tuh dulu kuliah di Batavia sama orang Belanda. Tiap dia mau ujian Pak Agung, dia gemeteran. Ayo kerjakan, keringan keluar. Nah, gitu. Nervous tiap mau ujian. Kalau saya gurunya nggak bijak, kamu nggak lulus. Ternyata si dosen Belanda ini sangat bijak.
si mahasiswa ini diajak jalan-jalan dari Batavia ke Botinsor ke Bogor ya. Mungkin dulu mah 4 jam kali ya. Ngobrol sepanjang jalan. Habis ngobrol sampai di Bogor, si dosen bilang gini, kamu lulus. Oh gitu. Sepanjang perjalanan dites dengan wawancara lisan. Oh iya. Rupanya itu. Iya. Nah, demikian pula kita sekarang. Kita sekarang ketika mengajar anak, kita perlu mengetahui ya. Anak ini di mana sebetulnya letak letak bagaimana kita bisa menggali kemampuan dia dengan cara apa gitu. Jadi kalau zaman dulu misalnya dengan cara tulis, sekarang mah enggak. Bisa portofolionya kah atau ayo buat mind mapping. Atau kamu bisa bikin video, buat video deh silakan. Kamu hanya bisa ngarang, boleh nulis. Sekarang begitu. Nah, sekarang pesan dari Pak Asep nih, terakhir nih untuk kita nih yang mau PPG. Apa nih pesannya Pak Asep? PPG itu kita akhirnya mendapat sertifikat. Tapi sertifikat itu bukan tujuan. Itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Tujuan, bukan. Itu hanyalah langkah ya. Langkah yang kalau kita ikuti berarti sekarang kita sudah layak menjadi guru. Nah, setelah layak menjadi guru, jangan sampai di situ. Terus kita kuatkan kompetensi kita tentang keguruan ini sendiri. Karena di PPG kan cuma sekian bulan. Iya, nah, saya cuma 4 bulan katanya. 4 bulan. Dan guru itu sebetulnya makin jam terbang itu menentukan seorang guru itu menjadi guru yang memang lebih profesional atau tidak. Dengan ilmu yang sudah kita peroleh, terus kita belajar, itu akan kita peroleh. Guru itu jangan cuma mengajar, harus belajar. Proporsinya 50% 50%. Jangan jadi guru ngajar 50 jam, nggak pernah belajar ya, udah nggak akan kemana-mana gitu. Nggak bakalan meningkat, nggak akan meningkat ya. Jadi ngajar 50%, belajar 50% bagi waktu kita. Nah, insya Allah. Jadi sebenarnya sekalipun sudah jadi guru, ya tetap harus belajar terus. Iya. Ya, jadi kayak siswa juga berarti ya. Betul. Tetap terus. Betul, itu harus belajar. Terus improve terus ya. Improve terus. Bagaimana membuat siswa terinspirasi, bagaimana menguatkan siswa, bagaimana. Ya? Udah. Mari kita masuk kelas. Bel pembelajaran nih. Pak Asep mau masuk kelas nih? Ya, kebetulan ada 3 jam pelajaran. Oh iya. Saya nih beresin dulu ini, baca buku nih nanti. Ya, mangga Pak selanjutnya. Selamat ya. Insya Allah 6 bulan lagi. Mohon doanya Pak. Aduh nih. Saya doakan. Kita nanti saya sharing-sharing lagi. Di mana ya? Ditraktir di Madoer. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.